Kejaksaan Agung melimpahkan berkas perkara kasus korupsi timah yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dua tersangka yang dilimpahkan yakni Tamron Tamsil serta Ahmad Al-Bani. Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejagung melimpahkan perkara dugaan kasus pengelolaan tata niaga timah ke Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana menyebut ini merupakan pelimpahan perkara tahap 2 yakni tersangka dan barang bukti. Dalam kasus yang merugikan negara sebesar 300 triliun rupiah ini sebanyak 22 orang telah ditetapkan sebagai tersangka termasuk suami Sandra Dewi Harvey Muiz. Adapun tersangka yang sudah diserahkan ke penuntut umum terdiri dari dua tersangka. Yang pertama adalah tersangka atas nama inisial T alias A alias AN selaku beneficiary owner dari CV VIP. Sedangkan yang kedua adalah tersangka atas nama AA selaku manajer operasional tambang dari CV VIP dan PT MCM. Terkait dengan penyerahan ini, kegiatan selanjutnya tim penuntut umum sedang mematangkan atau memantapkan lagi susunan surat dakwaan dan insya Allah mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kasus korupsi tata niaga timah memasuki babak baru. Dua tersangka beserta berkas penyidikan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kasus ini segera masuk ke meja pengadilan. Untuk membahasnya lebih dalam, sudah bergabung bersama dengan kami saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Pak Haryoko Ari Prabowo. Selamat malam Pak Haryoko, apa kabar Pak? Sehat? Selamat malam Mas Rat dan seluruh pemirsa News. Alhamdulillah sehat ya. Baik. Hari ini. Ya, Pak Haryoko, tadi sudah kita dengarkan bersama keterangan dari Bapak setelah kemudian Kejagung melimpahkan dua tersangka kasus korupsi timah ya, inisial T dan juga AA ke Kejari Jaksel. Artinya ini pelimpahan tahap kedua. Dan berikutnya adalah menyusun dakwaan, mungkin begitu ya Pak ya. Bagaimana kemudian ini akan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam hal menyiapkan, mematangkan dakwaan ini? Terima kasih ya, sebagaimana yang sudah disampaikan tadi bahwa pada hari ini kita sudah melakukan tahap 2 istilahnya atau penyerahan tersangka dan barang bukti. Tentunya tahap selanjutnya kita sudah menunjuk para jaksa-jaksa yang nantinya akan bersidang untuk sesegera mungkin menyusun surat dakwaan. Di mana penyusunan surat dakwaan ini tentunya disesuaikan dengan fakta dan alat bukti yang sudah dihimpun dan diserahkan kepada kami, dan tentunya nanti dengan alat-alat bukti itu nanti kita akan limpahkan perkara itu secepatnya ke pengadilan tipikor, dan mudah-mudahan alat bukti yang kita sajikan ke majelis nanti bisa diterima dan kita akan berusaha membuktikan semuanya itu nanti di persidangan. Baik, dalam penyusunan dakwaan ini dimatangkan ini ya Pak Haryoko, dengan alat bukti yang ada apakah sudah cukup, sudah lebih mudah bagi penuntut untuk menyusun dakwaan atau perlu ada kehati-hatian ya dalam menyusun dakwaan ini? Tentunya kalau berdasarkan berkas perkara dan semua alat bukti yang kita pelajari tentunya sudah cukup, karena dengan dilimpahkannya penyidikan dari penyidik ke penuntut umum, tentunya penuntut umum atau jaksa peneliti sudah berpendapat berdasarkan berkas perkara semuanya sudah lengkap, baik syarat formil maupun syarat materialnya. Sehingga kita yakin insya Allah apabila kita bawa ini nanti ke persidangan, kita akan buktikan itu dengan baik.
Baik, berapa lama sih Pak butuh waktu ya untuk bisa mematangkan dakwaan dalam kasus korupsi timah ini? Karena kan cukup menyita perhatian publik yang sangat besar ya, menjadi isu nasional, Pak Haryoko. Tentunya dengan kompleksitas penanganan perkara khususnya di timah dan banyaknya tersangka, tentunya dakwaan yang akan kita susun tentunya haruslah komprehensif ya. Komprehensif maksudnya dakwaan itu nanti juga mungkin terkait dengan rencana-rencana dakwaan-dakwaan yang lainnya. Sehingga terkait apabila dikaitkan dengan target waktu, tentunya kita akan berusaha secepat mungkin menyelesaikan dakwaan itu. Namun demikian kita juga tidak mau gegabah sehingga kita ingin dakwaan yang begitu sempurna sehingga nanti dalam pembuktian penuntut umum lebih mudah dan tentunya ini terkait dengan 22 tersangka yang lain. Ya. Artinya cukup kompleks ya sebetulnya kasus ini ya Pak Haryoko, karena ada banyak tersangka, 22 orang begitu tadi Anda sebutkan juga. Ya, penanganan perkara timah ini saya anggap penanganan perkara yang sangat kompleks ya. Karena tentunya tidak terlepas pula dari tujuan kita untuk penegakan hukum, di mana penegakan hukum itu tidak hanya ingin memenjarakan pelaku, tentunya kita harus sejalan dengan kebijakan pemerintah. Kenapa itu saya nyatakan penanganan perkara kompleks? Karena perkara ini pasti nanti tujuannya akan kita buat semacam pilot project ya. Sebenarnya bukan pilot project juga karena terjadi di kasus minyak dan lain sebagainya. Selain untuk pembersihan BUMN, tentunya ada perbaikan tata kelola. Dan apabila itu sudah terlaksana, tentunya akan terjadi iklim usaha yang sehat. Kompleksitas yang saya maksudkan adalah itu. Tujuannya tidak hanya penanganan perkara, ansih penanganan perkara saja. Tetapi kita harus ada tujuan yang lebih dari itu, yaitu mensejahterakan masyarakat. Sehingga kompleksitas pembuktian dan kompleksitas tujuan pemidanaan itu bisa tercapai. Soal kemudian jumlah kerugian negara yang cukup besar atau banyaknya tersangka, ini termasuk dalam kompleksitas bukan Pak Haryoko? Oh tentunya ya. Jumlah kerugian yang begitu besarnya itu tentunya cara membuktikannya juga sangat kompleks ya. Karena seperti yang sudah disampaikan oleh pimpinan kita sekitar 300 triliun dan ini perkara terkait dengan 22 tersangka yang lainnya sehingga rantai-rantai pembuktian yang terkait dengan semuanya itu harus kita buktikan semua nanti di persidangan. Jadi itu kompleks dalam arti teknis maupun kompleks dalam arti tujuan pemidanaannya nanti. Oke, selain akan berhati-hati juga dalam menyusun dakwaan, apakah ada strategi khusus mungkin dari JPU yang akan ditunjuk atau seperti apa dari Kejari agar kemudian ini bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, Pak? Oh, tentunya ada. Jadi dalam setiap penanganan perkara, kita tidak hanya berpikir tentang strategi pada saat penuntutan. Kita juga menggalang atau membuat strategi itu sejak awal penanganan perkara. Sehingga kita tahu penanganan perkara ini tidak hanya selesai di penyidikan, tetapi nanti diharapkan selesai sampai dengan eksekusi. Jadi semua apa yang kita lakukan itu kita harapkan bisa bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan institusi, tapi kita berharap mempunyai tujuan yang lebih besar, yaitu bermanfaat kepada kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat yang di sekitar wilayah penambangan timah tersebut. Baik, Pak Haryoko, cukup menarik ya. Bagaimana dengan JPU yang nanti akan melakukan penuntutan ini, Pak Haryoko? Apakah ada treatment khusus ya, pengamanan kah dan lain-lain? Karena ini isu besar, isu nasional, ada cukup banyak dinamika yang terjadi belakangan ini. Ada treatment khusus, Pak Haryoko, atau berjalan normal saja? Tentunya kita sudah menunjuk JPU, kira-kira sekitar 35 orang. Baik. Tentunya selain prosedur standar yang kita lakukan, tentunya secara standar juga pasti akan ada pengamanan-pengamanan. Kita di Jakarta Selatan fokus terhadap pembuktian. Untuk urusan-urusan yang lain tentunya kita berkoordinasi dengan instansi-instansi terkait, sehingga kita berharap
apa yang kita lakukan ini berjalan dengan aman, lancar, dan tentunya kita juga membutuhkan dukungan dari semua pihak. Dan kita yakin semua aparat penegak hukum yang ada di Indonesia ini pasti akan mendukung penegakan hukum, karena tujuannya tidak hanya ansih untuk kepentingan institusi saja, tetapi kepentingan negara dan yang lebih besar adalah kepentingan masyarakat. Baik. Pak Haryoko, sementara ini kemudian barang buktinya kita tahu ada yang dilimpahkan ya. Ada sejumlah kendaraan bermotor, barang elektronik, hingga barang berharga, emas, bahkan juga uang tunai. Detailnya sebenarnya seperti apa, Pak? Sebenarnya kalau saya ingin sampaikan detailnya, mungkin tidak bisa saya sampaikan secara detail di kesempatan ini. Tapi pada intinya, semua barang bukti itu jumlahnya ratusan. Oke. Bahkan mungkin bisa lebih dari 200-300-an lebih itu. Tapi perlu saya highlight di sini adalah barang-barang bukti tentunya nanti yang akan kita sampaikan selain barang-barang bukti yang terkait dengan hal-hal yang bersifat ekonomis yang nantinya akan kita tujukan untuk pengembalian kerugian negara, tentunya dokumen-dokumen serta alat-alat bukti yang lain yang terkait tentunya nanti akan kita inventarisir dengan baik dan nanti akan kita rangkai barang bukti itu menjadi alat bukti sehingga itu lebih mempermudah kita dalam membuktikan perkaranya ini. Jadi dengan ratusan barang bukti itu sebenarnya sudah lebih dari cukup ya Pak Haryoko, atau bagaimana? Cukup. Saya kira dengan dinyatakannya atau dengan diserahkan tersangka dan barang bukti, tentunya penuntut umum menganggap alat-alat bukti yang tersampaikan oleh penyidik itu sudah dianggap cukup. Nanti kita lihat tadi di persidangan. Kita agak melompat lebih jauh, Pak. Artinya juga dalam mematangkan dakwaan, menyusun dakwaan ini juga berhati-hati, cermat dalam menyiapkan saksi-saksi ya yang bisa memberatkan atau bagaimana, Pak Haryoko? Ya, tentunya nanti dalam proses persidangan ada strategi-strategi khusus ya yang akan kita jalankan. Contohnya terkait dengan keterangan saksi, mana yang harus kita dahulukan. Mana yang nanti akan muncul di belakangan. Selain itu, selain keterangan saksi, tentunya kita akan munculkan juga alat-alat bukti yang mendukung itu, baik dokumen, baik alat-alat bukti elektronik dan alat bukti yang lainnya, sehingga ada keselarasan dan korelasi antara keterangan saksi dengan alat bukti nanti yang akan kita sampaikan di persidangan. Apalagi khususnya terkait barang-barang bukti yang sudah diserah terimakan ke kita, tentunya pasti itu akan menjadi bahan-bahan pertimbangan kami dan akan kita buktikan nanti di persidangan. Baik, Pak Haryoko, terakhir karena tentu harapan publik besar ya atas kasus ini untuk dibuktikan, apa yang ingin Bapak sampaikan ya, karena ini prosesnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri? Oke. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwasanya penegakan hukum yang dilakukan oleh seluruh aparat penegak hukum, tidak terkecuali di kejaksaan, tentunya tidak hanya ansih untuk menegakkan hukum dan memenjarakan seseorang saja. Tetapi tentunya kita berharap ada perbaikan tata kelola. Dengan perbaikan tata kelola itu tentunya akan menciptakan iklim usaha yang sehat. Sehingga hak-hak negara, hak-hak masyarakat itu terpenuhi. Kami dari kejaksaan hanya sebagian kecil saja dari sistem yang berjalan di negara ini. Apa tujuannya penegakan hukum ini? Tujuannya bukanlah untuk pencitraan atau apa, tetapi tujuannya adalah kita menjamin adanya kesejahteraan masyarakat. Jadi sumber daya alam yang kita miliki itu memang benar-benar nanti mudah-mudahan dengan penegakan hukum ini bisa dirasakan oleh negara dan dirasakan oleh masyarakat tentunya. Dan saya harap kita mendapat dukungan dari semua pihak, dan semua pihak baik masyarakat, media, silahkan mengawasi kami. Kami juga berharap dipantau terus, dan apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan ke kami, silahkan disampaikan saja. Kami berharap dengan penegakan hukum ini kesejahteraan masyarakat di Indonesia ini bisa terjamin dengan baik. Terima kasih. Baik, Pak Haryoko, kita kawal bersama, kita dukung upaya penegakan hukum ini. Terima kasih banyak waktunya pada Sindo News pada malam ini, Pak. Terima kasih, selamat malam. Selamat malam, Mas Yan. Salam semuanya. Assalamualaikum.
Ya, usai jeda kami akan lanjutkan lagi diskusi terkait dengan kasus timah tersebut bersama dengan peneliti dari ICW. Tetap bersama kami di Sindo Prime.